Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Renungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kutipan ini sudah sangat akrab dengan kita karena sering dibacakan dalam berbagai perayaan yang berkaitan dengan Santa Perawan Maria. Bacaan ini mengisahkan ketika Gabriel diutus Allah untuk menemui seorang perawan di kota Nazaret yang bernama Maria. Perawan ini sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jawaban Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Merupakan jawaban yang sangat bermakna bagi perayaan yang akan kita laksanakan minggu ini. Namun marilah kita mencoba untuk berandai-andai. Andai kata Maria menjawab tidak ketika diminta oleh Gabriel yang mengunjungi dia. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau Maria tidak sanggup melakukan apa yang diminta oleh Tuhan melalui Gabriel, situasinya tentu sangat berubah. Kita bukan hanya tidak mengenal Maria atau Yusuf atau Gabriel atau para rasul atau tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci. Kita tidak akan pernah membaca Injil karena Injil disusun dengan bertitik tolak dari peristiwa yang minggu ini kita renungkan, yaitu jawaban Maria. Maka kalau kita mengandaikan Maria menjawab, "Aku tidak mau," selesailah semuanya. Tapi dengan jawaban "Ya, aku mau," perjalanan hidup sejarah umat manusia berubah total. Maka peristiwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bukan hanya sebuah peristiwa nostalgia, tetapi sebuah peristiwa yang menentukan perjalanan sejarah hidup umat manusia. Sejak Maria mengatakan "ya", arah perjalanan hidup manusia berubah. Sejak 2000 tahun lalu, sejarah hidup manusia diperbaharui oleh kehadiran Yesus. Dan itu dimulai oleh jawaban "ya" dari Maria. Meskipun Maria menjawab dengan mantap pada akhirnya, namun sebelum itu dia pun penuh dengan pertanyaan. Dia pun penuh dengan keterkejutan. Dia juga penuh dengan ketakutan. Karena dia belum bersuami. Meskipun dia sudah bertunangan dengan Yosef, tapi mereka belum sah sebagai suami istri. Lalu bagaimana mungkin Maria akan mempunyai seorang anak? Bahkan nama anak itu sudah ditentukan, yaitu Yesus. Lebih mengherankan lagi ketika Gabriel mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu
dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Maria mengandung bukan karena Yosef tunangannya, tapi dari kuasa Allah. Kita bisa membayangkan betapa Maria mengalami kegalauan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Karena pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung kalau dia menjawab ya. Maria seorang gadis yang pandai, seorang gadis yang hebat. Maria mencoba untuk mengerti apa sebetulnya yang menjadi rencana dan kehendak Allah itu. Gabriel artinya Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang ingin menyatakan apa yang menjadi kehendaknya bagi dunia. Maka terhadap Allah yang seperti itu, Maria mencoba untuk memahami. Maria mencoba untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pengalaman Maria adalah sebuah pengalaman bukan hanya melahirkan atau mengandung dan melahirkan Yesus, tetapi lebih dari itu. Maria diajak untuk berkomitmen terhadap rencana Allah yang jauh lebih besar, rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Maria menemukan bahwa meskipun tidak mudah, meskipun dia akan mengalami banyak macam tantangan dan kesulitan, tapi dia sedang bekerja sama dengan rencana besar Allah. Maka jawaban yang diberikan oleh Maria sungguh-sungguh jawaban yang amat sangat menentukan perjalanan hidup umat manusia. Dengan menjawab ya, Maria siap menanggung segala macam konsekuensi yang bisa terjadi atas dirinya. Maka setiap kali saya melihat patung Pieta yang dibuat oleh Michelangelo, saya selalu teringat bagaimana Maria menanggung semua konsekuensi, bukan hanya konsekuensi kegembiraan karena mempunyai seorang anak, tetapi juga konsekuensi duka cita ketika dia harus memangku anaknya di bawah salib. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Minggu Advent yang keempat ini mengajak kita semua bersikap seperti Maria. Meskipun kita tidak mengerti banyak tentang rencana Allah, kita diminta untuk tetap percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang besar bagi umat manusia. Allah sedang mengubah sejarah hidup manusia. Allah sedang mengarahkan ke arah yang baru perjalanan hidup manusia. Kita sekarang ini dalam situasi yang serba takut. Kita sedang cemas, kita sedang gelisah. Karena virus corona ini tidak jelas kapan akan berhenti, kapan akan selesai. Dan apakah hidup kita akan menjadi normal kembali seperti dulu?
berapa lama kita harus menanggung semuanya ini. Akan tetapi, kita harus percaya bahwa mungkin peristiwa-peristiwa ini juga dijadikan oleh Allah untuk mengubah sejarah hidup manusia. Kesusahan kita bukan hanya karena virus. Ada daerah yang kena banjir, ada daerah yang kena gunung api meletus, dan macam-macam persoalan yang masih harus kita hadapi sebagai bangsa maupun sebagai manusia. Namun kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh dibuai oleh atau dibelenggu oleh ketakutan dan kecemasan yang akhirnya membuat kita tidak mampu menemukan kehadiran Allah. Kita diminta seperti Maria. Meskipun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, kita tetap harus punya pengharapan. Allah punya rencana. Allah punya sesuatu yang lebih baik untuk manusia. Marilah kita membuka hati supaya rencana Allah itu sungguh-sungguh terlaksana dalam hidup kita. Selamat menyambut Natal. Semoga kita semua diperbaharui oleh kehadiran Allah di tengah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.